Cinta pertama sang CEO. Bab 201. Sejak maminya datang ke Jerman, Syafa terlihat tertekan. Padahal sebelumnya dia baik-baik saja. Memang, kata beberapa orang dia agak sombong dan gak sembarang berteman dengan orang, tutur Haikal. Mungkin itu bentuk perlindungan diri, dia membatasi pertemanannya untuk menjaga dirinya. Memang ada orang-orang seperti itu, kita menilai mereka sombong, padahal mereka hanya introvert dan kadang pemalu, tambah Boy. Melewati persimpangan jalan, ia membelokkan mobil ke arah kiri, menekan pedal gas dalam setelah melihat jalan cukup lengang. Namun, tiba-tiba saja seorang wanita berpakaian serba tertutup menyeberang jalan dengan membawa sebuah tas. Hampir saja Boy menabrakkan mobilnya pada tubuh wanita itu andai ia tak cepat menekan rem yang membuat mobil seketika terhenti. Beruntung ia dan Haikal memasang sabuk pengaman, sehingga tak terhempas membentur kaca mobil. Astagfirullah, hampir saja, ucap Boy mengusap dada sambil menghela napas lega. Lantas melirik seorang wanita bercadar yang tampak sedang membenahi isi tasnya yang berurai di sisi jalan. Kamu gak nabrak orang itu, kan? Tanya Haikal hendak memastikan. Gak, kok. Dia jatuh pasti karena kaget. Dua lelaki itu segera beranjak turun dari mobil dan menghampiri wanita yang sedang menunduk memunguti isi tasnya yang terburai. Maaf, saya gak lihat Mbak menyeberang. Ayo, saya bantu, tawar Boy sambil membantu mengambil beberapa barang. Wanita bercadar itu mengangkat kepala untuk melihat orang yang hampir menabraknya. Namun, kemudian kembali menunduk dan memasukkan semua barang ke dalam tas. Saya gak apa-apa. Makasih, Mas. Memang, mau kemana malam-malam begini? Wanita itu terdiam sejenak lalu bangkit dari posisi berjongkoknya dan berkata dengan suara lirih, pulang. Apa rumahnya masih jauh? Biar kami antar, tawar Haikal. Makasih, tapi gak usah. Ia hanya mengatupkan kedua tangan di depan kedua lelaki itu, kemudian tanpa sepatah kata pun lagi segera melangkah dengan tergesa-gesa. Bahkan tanpa menoleh lagi. Haikal dan Boy pun hanya menatap wanita yang berjalan tergesa-gesa itu. Mungkin takut sama kita, makanya menolak diantar, tutur Boy. Bisa jadi. Tapi by the way, kenapa aku merasa suara orang tadi gak asing, ya? Kayak pernah dengar tapi entah di mana. Kedua alis Boy saling bertaut mendengar ucapan Haikal. Perasaan kamu aja mungkin. Bisa jadi. Haikal pun mengangguk. Lalu keduanya kembali naik ke mobil dan meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Raffi mendatangi ayahnya setelah mendengar bahwa Marcel telah menjatuhkan talak kepada Syafa. Bayu tampak geram. Berulang-ulang ia menarik napas untuk melegakan amarah yang terasa memuncak di dada. Bagaimana bisa terjadi, ayah? Tanya Raffi. Entahlah, nak. Dia pasti sudah hilang kewarasan sampai menalak istrinya tanpa pikir panjang. Aku gak tahu lagi harus bagaimana menghadapi Marcel. Padahal sebelumnya dia mendatangiku untuk minta saran. Aku katakan padanya supaya pikir-pikir dulu, malah jadinya seperti ini, imbuh Raffi. Mungkin ini semua karena pengaruh dari Rania, Bayu menatap Raffi. Rania. Bayu mengangguk. Beberapa hari setelah pernikahan, Marcel tiba-tiba mengutarakan keinginannya untuk tinggal di rumah sendiri. Kala itu Marcel menentang. Namun, Rania berhasil meyakinkannya. 3. Sejak mereka memutuskan untuk pindah dan tinggal di rumah sendiri, Marcel jadi sulit dihubungi. Mungkin Rania yang sudah menghasutnya. Marcel gak sadar perempuan seperti apa yang sudah dia nikahi. Pikiran Raffi semakin dipenuhi pertanyaan tentang maksud ucapan ayahnya. Memang,
Sejak awal ayahnya itu terkesan tidak begitu menyukai Rania. Malah sangat menentang saat Marcel mengutarakan keinginannya untuk menikahi wanita itu. Berbeda dengan Bu Maryam yang sangat mendukung. Memang ada apa dengan Rania, ayah? Sebenarnya gak boleh membongkar aib orang. Tapi suatu hari Marcel pasti akan menyadarinya dan dia pasti akan menyesal. Lelaki parubaya itu segera mengambil ponsel dan menghubungi Syafa. Namun, setelah beberapa kali menghubungi, tidak juga tersambung. Ya Allah, bagaimana dengan Syafa? Di sisi lain, Aisyah tampak gelisah. Berulang-ulang ia melirik jam di dinding, lalu kembali melirik ponselnya untuk melihat pesan yang belum terkirim. Brian yang baru tiba di rumah mendapati istrinya yang tampak kebingungan. Ia bahkan tak sadar lagi bahwa suaminya sudah ada di rumah. "Assalamualaikum," ucap Brian, membuat Aisyah seketika menoleh. "Waalaikumsalam. Maaf, Mas. Aku melamun." La langsung bangkit dan menyambut suaminya. "Kenapa? Kelihatannya kayak gelisah itu." "Kak Syafa, Mas," ucap Aisyah dengan nada lirih. "Ada apa dengannya?" "Tadi, Kak Syafa bilang, Kak Marcel sudah menjatuhkan talak padanya." "Apa?" Brian yang baru mengetahui hal tersebut pun jadi sangat terkejut. "Apa Marcel sudah gila? Aku takut terjadi sesuatu pada kakakku. 2 jam lalu aku masih bicara dengannya di telepon. Tapi sekarang nomornya gak aktif lagi." Aisyah hampir menangis. Ia kembali duduk dengan gelisah. Mengecek lagi ponselnya berulang-ulang. Brian pun duduk di sisi sang istri dan berusaha menenangkannya. "Apa perlu kita jemput Syafa? Tadi aku udah tawarin jemput. Aku juga tawarkan untuk sementara tinggal bersama kita, atau kalau enggak, tinggal di apartemen. Tapi Kak Syafa menolak. Katanya, dia mau menjalani ujian ini sendiri. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini, dia akan tinggal di mana? Setelah jatuh talak dia pasti meninggalkan rumah suaminya. Aku juga memikirkan itu. Kasihan Kak Syafa. Dia benar-benar sendirian, Mas." Bola mata Aisyah mulai tergenang cairan bening. Brian pun mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Marcel. Tetapi tidak dijawab bahkan walaupun dicoba berkali-kali. Marcel gak jawab teleponnya. Brian berdecak dan menatap Aisyah. "Ayo, kita jemput Syafa saja. Tapi kalau Kak Syafa menolak ikut dengan kita gimana?" 4. Urusan ditolak bisa dipikirkan nanti. Yang penting sekarang temui dia dulu. Keduanya segera beranjak. Saat tiba di parkiran, bersamaan dengan Boy yang baru tiba di rumah. "Apa kalian sudah tahu tentang Syafa?" tanya Boy. Aisyah dan Brian mengangguk. Kata Aisyah, Marcel sudah menjatuhkan talak padanya. "Iya. Tadi aku bareng Haikal dan Raffi. Om Bayu mengirimkan pesan dan memberitahu kalau Marcel menalak Syafa." Aisyah mengusap ujung matanya yang basah. Semakin khawatir saja dia terhadap kakaknya itu. "Oh ya, kalian mau kemana?" "Mau ke rumah Kak Marcel." "Jemput Kak Syafa?" jawab Aisyah. "Ya sudah, hati-hati. Bicara dengan Syafa pelan-pelan. Kasihan, dia pasti merasa sendiri sekarang." "Iya, Kak." Brian dan Aisyah pun segera bertolak ke rumah baru Marcel. Sepanjang jalan Aisyah tampak murung, ia bahkan beberapa kali menangis hingga membuat Brian tak tega. Di sisi lain, Marcel sedang mengemudi seorang diri. Sesekali ia menyentuh rahangnya yang menjadi sasaran kemarahan Raffi. Kepalan tinju Raffi yang keras bahkan membuatnya merasa tulang rahangnya seolah retak. La menepikan mobil sejenak. Membuka ponsel dan mendapati banyak panggilan tak terjawab dan juga pesan masuk. Namun, tak satu pun dibalasnya. Ayah pasti akan marah, pikirnya.
Mengingat ayahnya begitu membela Syafa selama ini. Terpejam sejenak. Ia menyandarkan punggung di mobil. Ia buka kembali akun sosial media milik Syafa yang tadi ditunjukkan Haikal. Lalu, ia tatap satu persatu foto yang ada di sana. Lalu, ia bandingkan dengan foto yang ada di ponselnya sendiri. Ternyata foto yang selama ini ia lihat dan ia yakini adalah Syafa adalah fitnah semata. La mencoba menghubungi orang yang pernah memberinya informasi itu, namun tidak aktif. Sialan, makinya, entah ditujukan kepada siapa. Baru saja akan menutup ponsel. Tiba-tiba saja sebuah postingan yang sedang viral lewat di beranda. Perhatian Marcel pun teralihkan saat melihat foto yang terasa familiar. Ia menatap postingan tersebut dan membaca tulisan panjang yang tertera di sana. "Ini kan, Rania," gumamnya dengan alis berkerut, sambil menatap foto kiriman dengan keterangan pelakor tersebut. 5. Setelah menempuh perjalanan selama 20 menit, Brian dan Aisyah tiba di rumah baru Marcel. Aisyah melirik rumah yang tampak sunyi tersebut. Hanya beberapa lampu yang menyala, termasuk lampu di teras. "Ada orang gak?" "Iya," gumam Brian pelan. "Coba aja, Mas. Siapa tahu Kak Syafa masih di dalam." Keduanya pun segera memasuki gerbang dan mengetuk pintu. Tak butuh waktu lama Rania keluar dan tampak sedikit terkejut melihat siapa yang ada di depan pintu rumahnya. Aisyah langsung memasang wajah datar saat melihat wanita itu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," balas Rania sedikit ragu. "Aisyah, ada apa kemari? Apa Kak Syafa ada?" tanya Aisyah tanpa basa-basi. "Ayo masuk dulu. Kita bicara di dalam." "Gak usah. Kami di sini saja. Cuma mau ketemu Kak Syafa." "Maaf, tapi Mbak Syafa sudah pergi beberapa menit lalu." Informasi yang disampaikan Rania itu membuat sepasang mata Aisyah terpejam. Dalam sekejap waktu dadanya terasa sesak memikirkan kemana kakaknya akan pergi di malam seperti ini. Syafa tak punya tempat untuk didatangi. Mami Marwa memang memiliki beberapa kerabat, tetapi sangat mustahil jika Syafa mendatangi salah satu di antaranya. "Apa kamu tahu dia akan kemana?" Rania menggeleng. "Mbak Syafa gak bilang mau kemana." Tak ingin sampai lepas kendali dan memaki Syafa, Aisyah segera beranjak tanpa permisi. Brian pun mengikuti dari belakang. Aisyah naik ke mobil dan mengusap air matanya. Mengeluarkan ponsel dan mencoba menghubungi Syafa. Namun, tetap tidak aktif. Tak tinggal diam, Brian menghubungi Arvin dan memerintahkan untuk mencari Syafa sekarang juga. "Dia kemana di malam seperti ini? Dia gak punya siapa-siapa untuk tempat ngadu, Mas," ucap Aisyah lirih. "Gimana kalau dia pergi jauh?" Brian mengusap puncak kepala dan sang istri dan memeluknya untuk memberi ketenangan. "Sabar dulu. Arvin dan yang lain akan mencarinya. Semoga dia belum pergi jauh." Aisyah pun hanya dapat mengamini. Tetapi, jujur ia sangat khawatir terhadap kakaknya. Di luar di jam seperti ini seorang diri, cukup berbahaya. Syafa bisa saja jadi korban kejahatan. Atau, apa mungkin ke rumah Abah? Tebak Brian, sebab Syafa sedang belajar agama di pondok Ustaz Syam. "Aku akan coba hubungi Umi." Aisyah kembali membuka ponselnya dan menghubungi Umi Fatma untuk menanyakan apakah Syafa mendatangi tempat itu. "Assalamualaikum, Umi." "Waalaikumsalam, Nak." 6. "Umi, maaf ganggu malam-malam. Aisyah mau tanya, apa Kak Syafa menghubungi Umi atau mungkin ada di tempat Umi sekarang?" "Tidak, Nak." Aisyah menarik napas dalam-dalam. Sudah ia duga Syafa tidak akan ke sana.
Ada kemungkinan ia akan mendatangi tempat di mana tak ada yang mengenalnya. Gimana? Tanya Brian menatap istrinya. Gak ada, Mas. Kak Syafa pasti ke tempat lain. Ia menatap suaminya penuh permohonan. Mas, maukah bantu aku cari Kak Syafa? Aku khawatir terjadi sesuatu yang buruk padanya. Iya. Kita akan cari sama-sama. Tenang, ya. Brian segera melajukan mobil. Mereka mencari ke beberapa tempat yang paling memungkinkan untuk Syafa datangi. Rumah kerabat ataupun teman-teman lamanya. Namun, hingga berjam-jam mencari, tanda keberadaan Syafa tak kunjung terlihat. Bahkan sampai Aisyah lelah dan tertidur di mobil. Menatap istrinya, Brian mengulas senyum dan mengusap puncak kepalanya. Sebuah masjid menjadi tempat yang dipilih Syafa untuk melepas lelah malam ini. Untuk saat ini ia tak tahu harus kemana. Sebenarnya, ia bisa saja menerima tawaran Aisyah untuk tinggal sementara di apartemen milik Brian. Namun, ia tak ingin melibatkan siapapun dalam kesusahannya. Terutama Aisyah. Maafkan aku, Aisyah. Kalau aku manfaatkan bantuanmu, aku akan sangat malu pada diriku sendiri. Dulu, aku terlalu jahat. Bahkan aku tidak peduli meskipun kamu berada dalam babaya. Ia menarik napas dalam-dalam dan memegang ponselnya yang dalam keadaan tidak aktif. Biar keadaan ini kunikmati sendiri. Aku sedang belajar berdamai dengan jalan yang dipilih Allah untukku. Senyum tipis terulas dari wajahnya. Matanya melirik ke sekeliling dengan penuh kagum. Masjid tempatnya bernaung sekarang benar-benar indah dengan lampu-lampu hias yang menggantung di langit-langit. Ada kesan mewah walaupun tidak berlebihan. Masya Allah. Syafa segera bangkit dan menuju tempat wudhu khusus wanita. Raffi baru saja tiba di rumah saat mendapati Vio sedang melahap asinan pedas yang dibelinya secara online. Satu porsi asinan berukuran jumbo hampir habis. Menyadari kedatangan suaminya, Vio seketika bangkit dan menyambut dengan pelukan. Tetapi, Raffi kembali melirik asinan yang ada di meja. Kamu makan asinan sebanyak ini. Vio tersenyum kecut. Sebenarnya, Raffi sudah berulang-ulang mengingatkan agar ia tak mengonsumsi makanan pedas dan kecut secara berlebihan. Mengingat ia sedang dalam keadaan hamil dan memiliki riwayat 7. Asam lambung. Namun, beberapa hari belakang ini Vio merasakan gejala mual yang sama seperti pada kehamilan pertamanya. Dan satu-satunya makanan yang terasa enak di lidah hanya asinan buah. Aku mual, Mas. Kalau gak makan asinan, aku pasti muntah-muntah dan lemas. Iya, tapi jangan berlebihan kayak gitu. Bisa jadi penyakit juga. La berdecak sambil menatap porsi asinan. Malam ini aja. Besok aku kurangin. Awas kalau kedapatan lagi. Aku laporin ke Boy biar kamu kena marah. Bibir wanita itu mengerucut. Namun, kemudian ia menyadari raut wajah istrinya yang tak biasa. Seperti ada masalah yang sedang dipendamnya. Ada apa, Mas? Kayaknya ada masalah gitu. Tanya Vio yang kemudian membuat secangkir dedan duduk di samping suaminya. Aku lagi pusing mikirin Marcel. Kenapa lagi dia? Raffi pun menceritakan tentang Marcel yang baru saja menjatuhkan talak kepada Syafa. Di luar dugaan, Vio sudah tahu lebih dulu. Tentunya, ia tahu dari Aisyah dan Bian. Mereka bahkan baru saja membicarakan tentang foto mirip Rania yang tersebar di media sosial. Aku udah tahu. Tadi, Bian dan Aisyah ngasih tahu, katanya, sambil menunjukkan obrolan di ponselnya. Kamu gibah sama Bian dan Aisyah. Raffi menatap penuh selidik. Vio spontan menggeleng. Bukan gibah. Cuma berbagi informasi. Obrolannya aman, kok.
Membicarakan keburukan orang tetap jatuhnya gibah, sayang. Sekali-sekali kan gak apa-apa. Aku penasaran sama orang di foto ini.